Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu selalu berada dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ekonomi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai persamaan akuntansi. Nah, apa itu persamaan akuntansi sudah ibu terangkan di minggu lalu. Tetapi untuk minggu ini ibu akan menjelaskan mengenai laporan keuangannya. Nah, bagaimana menyusun laporan keuangannya itu tentu membutuhkan persamaan akuntansi yang telah kamu buat minggu lalu. Nah, untuk itu anak-anak, baiklah kita perhatikan. Ibu akan memulai menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini merupakan suatu prinsip keseimbangan di mana antara harta, utang dan modal itu nanti berjumlah sama. Jadi kalau kita buat suatu rumusnya yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, bisa kita lihat di sini. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan posisi keseimbangan antar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik dari suatu perusahaan. Nah, apa tujuan pembelajaran pada materi ini? Di sini kamu diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyajikan konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, apa konsep persamaan dasar akuntansi tersebut? Nah, bisa kita lihat di sini. Contohnya, tadi konsepnya adalah keseimbangan harta sama dengan utang ditambah modal. Kalian perhatikan di sini di kolom ini. Di sisi kiri atau debit yaitu ada aset. Di sisi kredit ada liabilitas dan ekuitas pemilik. Artinya nanti aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Ya, jadi jumlah di sisi aset dan di sebelah liabilitas dan ekuitas pemilik itu harus sama. Nah, seperti contoh di transaksi A. Nah, transaksi A jumlah kas berjumlah 8 juta. Kemudian jumlah modal linda yaitu 8 juta. Nah, itu salah satu contoh prinsip keseimbangannya. Kita perhatikan lagi yang transaksi C. Transaksi C, kas berkurang 14.800.000. Ya, yang tanda kurung itu artinya kurang ya. Nah, kenapa? Karena membeli mesin jahit 14.800.000. Nah, ini tidak mempengaruhi di sisi sebelah kredit. Ya, karena di sini kedua-duanya harta yang dipengaruhi. Nah, apa yang berpengaruh lagi terhadap sisi kredit? Kita lihat di sini di kolom keterangan pendapatan menjahit. Ya, di modal pendapatan menjahit itu 1.600.000. Nah, di kas itu hanya 1 juta. Nah, akun apa lagi yang bertambah di sebelah debit yaitu akun piutang yaitu sebesar 600. Berarti sama-sama 1.600.000. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, ini ada beban gaji, ada beban listrik, beban serba-serbi, beban perlengkapan, prepaid, linda. Nah, kesemuanya ini mempengaruhi dari akun modal ya. Ini sifatnya mengurangi modal. Nah, ini juga mempengaruhi kas. Ya, selain mempengaruhi modal juga mempengaruhi kas. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 3 tahap. Yang pertama, pembuatan laporan laba rugi ya. Nah, ini dia laporan laba rugi. Pendapatan jasa menjahit yaitu sebesar 1.600.000. Tadi kita ambil data ini dari persamaan akuntansi. Nah, untuk mencari laba rugi
mencari laba atau rugi suatu perusahaan, yaitu dengan cara mengurangi pendapatan dengan beban. Nah, di sini total bebannya 1.600.000, kemudian total maksudnya total pendapatan 1.600.000, total bebannya adalah 600.000. Nah, jadi 1.600.000 dikurangi 600.000 mendapatkan laba bersih 1 juta rupiah. Nah, sekarang kita beralih ke laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, modal Linda 2 Januari 2016 atau modal awal nih, ya, 8 juta rupiah. Kemudian laba bersihnya 1 juta, tadi kita ambil dari laporan laba rugi, dikurangi dengan Pripe Linda, ya, 200.000. Nah, laba bersih dikurangi dengan Pripe Linda menjadi 800.000 rupiah. Nah, ini disebut dengan penambahan modal. Nah, yang 800.000 rupiah ini kita tambahkan dengan 8 juta tadi, sehingga menjadi modal akhir Linda, yaitu periode 31 Januari 2016. Sehingga modal Linda, modal akhirnya yaitu 8.800.000 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya, nah, ini laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan saya buat dalam bentuk T saja, yang lebih sederhana. Nah, ini T, ini disebut T karena bisa kita bagi dua, ya, bagi dua di sisi kiri dan sisi kanan. Di sisi kirinya ada aset, di sisi kanannya liabilitas dan ekuitas, atau biasa kita sebut dengan sisi debit dan sisi kredit. Nah, di sebelah aset seluruhnya berjumlah 18.940. Di sisi liabilitas dan ekuitas berjumlah, ya, ini jumlahnya. Nah, utang usaha dan utang bank atau kita jumlahkan, yaitu menjadi 10.140.000 rupiah. Kemudian kita tambah dengan modal Linda menjadi 8.800.000 rupiah. Nah, inilah dia tadi yang dikatakan dengan prinsip persamaan akuntansi, yaitu keseimbangan, adanya keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit. Penjelasan Ibu tadi. Nah, Ibu berharap kalian bisa memahaminya sehingga kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.